That's why kalau buat AE sih enak. Jadi jualannya kita udah punya modul A, B, C, D, E. Even orang yang tidak punya ide bikin event tuh harus ada apa aja, pas Bisa ngambil diliatin dari situ. platform kita, Dari kamu jadi ya, terinspirasi. ini sih. Nih. Saya misal punya 1.000.000 server yang harus saya monitor tiap hari. Heeh. Oh. Kalau pakai manusia Pasti kayaknya ya, rada nggak mungkin jarang lah ya. juga. Jarang juga ya. Jadi kita pasang lah workflow untuk ngecek healthiness dari 1 juta server ini. Agen. Bisa agen, bisa non agent. Terus ceklah mana yang server yang kira-kira ada anomali gitu. Unboxing, ayo dengar rahasia agensi terbongkar. Unboxing tempat kita, digital dunia jadi nyata. Tamu kita siapa nih Mas? Orang lama. Orang lama. Ini seapa? Harusnya nih nyambung lah sama lu, cuy. Satu universe. Universe. Semoga sih nyambung karena kan mungkin dia suhu. Gua mah masih gini aja. Enggak. Udah Dia back end juga ya, back back end end. juga. Oke. Rafael. Berarti sebenarnya kalau sekarang beda tim Beda ya tim, sebenarnya? beda tim. Wah, saya juga mungkin udah lupa. Agak dekat. Agak dekat. Iya. Ya mungkin udah lupa lah itu. Zaman-zaman dulu. Kalau dulu kan nggak dibagi dulu tuh. Oh enggak dulu. Satu manajer. Oh Momo. Oh di sini Kamu maksudnya. dulu Ya. siapa ya dulu ya? Dulu kamu sama Mas Richan. Oh langsung masih Langsung. Mas Chan ya? Oh iya. Berarti belum. Mas Richan sama Masih Mas jauh. Joel. Masih jauh. Nah, Joel yang .net kalau nggak salah ya. Soalnya Akhirnya ada pas mau dibagi PHP sama .net ya harusnya si Joel. Oke. Ya, Ya, jadi saya merasakan keduanya lah. Tapi sempat pegang .net juga gak sih? Enggak, sama Joel juga PHP. Oh, berarti Oh, tapi kan rata-rata oh iya deh, iya deh. dari PHP pindah ke .net sih rata-rata kebanyakan. Di Kenapa saat tuh? itu. Kenapa tuh? Jarang yang pegang .net. Cuma Enterprise ya. Enterprise. Karena yang pure .net gua doang kebetulan. Sekarang Ya. tapi banyak. Sekarang banyak. Maksudnya kan rata-rata yang orang lama nih dari PHP pindah ke .net kan. Ya beberapa orang lah. Nah kalau gue dari awal udah .net gitu. Oh yang emang murni Pure. Menasbihkan diri yang darahnya murni. jadi developer.net. Tapi berarti di sini lu udah lama berarti ya? Udah pas pandemi gue 5 pandemi. tahun. Anak pandemi dia. Pandemi. Kalau gua jauh sebelum itu jadi Lu masuk kapan sih, Rik? gua 15-18 di sini. Itu yang pas yang ke Ancol tuh berarti ikut ya? Ikut. Oh iya, satu Ancol, mobil kita ya? Orang lain naik histeria, kita di Baso Afung. Iya. Belum jompo. Iya, sudah terlalu malas. Jadi kita standby aja. Apa malas gara-gara ngantri? Biasanya kalau di Dufan Itu juga. Itu juga. Kan rebutannya sama anak-anak itu kalau nggak sama fast track gitu kan. Ya, Betul. fast track. Iya betul. Yang ngeselin tuh, kita udah panjang-panjang ngantri, mereka tiba-tiba gitu aja. Oke Mas, lanjut ke Gimana ini. tuh? Ngobrol apa kita hari Sekarang kalau aku lihat di LinkedIn tuh kayak posisinya gimana tuh? Udah jauh berbeda ya. Mm-mm. Iya, jadi intinya saya switch karir lah. 2019 switch karir jadi SRE. SRE. Slash DevOps slash infrastruktur lah. Iya, Oh iya, iya. ini harusnya gitu. Ini. Bukan sebenarnya nih kemarin. Saudara-saudara. Ini dia. Oh. Jadi kalau nanya saya masih ngoding PHP, Ruby, Java, udah tidak Berarti jawabannya. ini urusan ya itu tadi server deploy gitu ya. Betul, udah jadi ke low level lah. Lebih ke low level infrastructure lah. Gimana tuh? Jelasin tuh kalau Iya, kalau dulu kan kan aku masih nggak ngerti ini sebenarnya. Kalau di sini kebanyakan yang handle langsung tuh kalau biasanya langsung back end gitu kan, atau memang ada sebenarnya. Cuma kan jarang banget diskusi sama itu kan, karena biasanya kalau udah di fase itu ya udah diserahin aja gitu. betul. Kalau di tempatmu gimana? Mungkin ini kali ya. Kita kan dulu ya kita cerita bikin coding di PHP, di Java, di .NET. Itu kan di application layer tuh. Kita iya. sorry agak teknis ya. Tapi maksudnya dari Paham. yang kita Kali ini tulis- aku yang nggak paham ya. So paham. Aku nggak ngerti kalau ini. Yang kita tulis kan di business logic tuh. Kita mau bikin fitur apa dan segala Iya, macam. betul. Tapi software yang kita buat itu harus di running dong di somewhere. Nah, Betul. kalau dulu paling mudah ya udah kita beli VPS, beli apa atau Berarti kalau pakai dulu AWS. tuh aku taunya gitu ya.
si panel atau di cPanel, betul. itu juga termasuk berarti ya? Iya, jadi urusan untuk mengoperasikan software itu IIS kalau .NET IIS. ya Iis siapa? Iis Dahlia. Gitu. Jadi urusan untuk mengoperasikan software itu jarang di-touch sama kita dulu di sini. Iya sih ya. Karena udahlah kita upload ke third party atau ke cloud provider. Itu sebenarnya memang mesti ada penanganan khusus gitu nggak sih sampai Betul. ada role itu kan? Betul. Jadi ketika company scale-nya udah makin gede, dan udah nggak make sense lagi tuh kita pakai AWS, pakai GCP, pakai DigitalOcean. Sehingga harus ada orang, ada roles yang ngurusin infrastrukturnya. Nah, menarik nih gue. Nah ini Mana tuh? Roles-nya di lo ini sejauh mana ya? Misalkan apakah sharing knowledge aja? Nih ntar nih caranya gini step by stepnya gitu ya. Betul. Atau emang misalkan dari si developer udah nge-build si aplikasinya, terus filenya itu dikirim oleh tim DevOps, terus mereka yang deploy apa gimana tuh? Kalau Oke. itu kayak gimana? Oke, mungkin simpelnya gini kali ya. Misal lu udah bikin codingan lu gitu ya. Oke, Kemudian lu mau deploy ini ke suatu tempat. Ya, Kita biasanya nge-running software tuh di mana sih? Di komputer kan ya. ya. Nah, tapi kalau komputernya digunakan sebagai servers, biasanya itu tidak disimpan begitu aja kayak di kantor ini gitu. ya. Ya. Yang lebih ideal untuk menyimpan itu ada di data center kan. Nah, tugas kita itu role infrastruktur, role DevOps itu adalah ngedeploy aplikasi yang sudah kita code, sudah kalian code ke server di data center itu. Mesti ke sana nggak ke gedung cyber gitu? Nggak misalnya? perlu. Nggak perlu ya? Itulah muncul konsep namanya CI/CD. Ya. Ya, continuous integration dan continuous deployment. Jadi kita bisa secara otomatis ngedeploy code kalian ke Sana. server di data centers. Oke. Names the tool lah, ada Jenkins gitu-gitu. Terus kalau apa ya, pas lagi ngomongin infrastrukturnya nih, misalkan Ini kita kayaknya kan dia nih kayaknya. si Gantian aku kan yang tidur sekarang. kan backend kan. Iya, iya. Lanjut. kayak kurang lebih paham lah ya soal kalau misalkan si aplikasi ini tuh lebih pas atau lebih perform di server yang aplikasinya seperti apa gitu. Betul. Bisa ini juga kan harusnya kan si tim DevOps ini memberikan masukan. Betul. Kayak gitu kan harusnya. Betul, ya? betul. Contoh misal ada aplikasi yang memang secara nature dia tuh sangat membutuhkan CPU yang banyak dibandingkan memori yang banyak. Ya, Maka betul. kita tim bisa. Maka kita tim DevOps akan merekomendasikan pakai server ini karena server ini CPU-nya lebih bagus. Kemarin gue harusnya Ini kayaknya Gimana tuh? yang jarang banget kita tahu sih. Gitu ya? Iya, Oke, oke, oke. Mau sampai mesti tahu pakai CPU atau RAM gitu kan? Correct. Iya. Sampai nentuin ke sana kan? Iya. Iya makanya. Atau lu bikin script apa misal mining Bitcoin gitu. Ya, GPU. kita akan merekomendasikan GPU lah untuk itu. Iya. Walaupun mahal. Sekarang kan beritanya RAM lagi Mahal, betul. Gimana tuh terusan? Ya, Itu memang benar-benar dipakai buat data center berarti. Betul. Contoh deh misal pernah ngoding Python nggak? Belum. Ya Python tuh sangat tidak optimal Dia jalan di di memory usage kan. Jadi berarti- memory usage-nya akan tinggi. Kalau Padahal bisa mah kalau AI kalian itu juga punya Python ya? betul. Kalau kalian masih punya coding di Python segera dipindahkan lah. Sekarang harga memori lagi naik. Wah itu Kita dia tuh. enggak. Ya kan memang ya nanti akhirnya kan ujung-ujungnya ke performance kan. Betul. Kalau misalnya kita salah infrastrukturnya berarti ya udah lemot aja berarti kan. Iya, Betul. iya. Tapi itu harus disesuaikan sama ini juga nggak sih? Kebutuhan bisnis kita, scale bisnis. Kalau di di kasus kita zaman dulu tuh, ya mungkin kita nggak butuh terlalu sophisticated. Iya terkadang concurrentnya juga. Concurrentnya juga ya. kecil. Kalau cuma 1 RPS, 2 RPS, kayaknya udah satu server, satu database sudah. Cuman kalau scale-nya udah besar, dan nggak bisa seperti itu. Kalau di tempatmu di Shopee itu berarti memang ya harus begitu ya karena usernya udah. Ya, ya. Dan multiple countries. So, ya. Nah, berarti Mas, tapi lu kan tadi kan di kantor lu ini misalkan cuma pakai bahasa pemrograman ini satu misalkan. Tapi lu paham dengan cara DevOps di bahasa pemrograman yang lain harusnya ya? Harusnya tidak ada Perbedaan. perbedaannya ada, cuman sedikit lah. Sisanya harusnya mirip.
Mirip-mirip ya. Misal kita satu tim pakai PHP gitu, satu tim pakai Golang, cara deploy-nya mah sama. Iya. Bisa kita standarisasikan. Cuma nanti the way kita nge-running Golang application sama PHP application itu berbeda. Kalau semuanya asal udah pakai kontainer gitu gimana? Lebih gampang. Lebih gampang lagi Lebih ya? gampang. Misal kita cukup pakai Kubernetes gitu. Apapun jenis aplikasinya bisa run di situ. Ayo Nan, kulik Nan. Mumpung ini gantian aku yang tidur. Udahlah. udah sangat paham lah dan Enggak juga. Tapi Rick, kenapa lo switching ke sana? oh cerita berarti ya. Iya dong. Ini enggak teknis semua. Oke. Iya berarti dulu 2018 tuh cabut dari sini tuh Yang mana tuh yang di ke Happy Fresh Happy namanya. Fresh, Itu apa kalau di Happy Fresh? Happy Fresh itu saya tetap backend, Masih backend. senior backend, masih ngoding beberapa fitur lah. Ada dari sisi logistiknya untuk last Ketemu mile Haikal ya delivery. itu ya? Kenapa? Ketemu Haikal ya? Ketemu Haikal ikut aku. Dulu anak sini juga. Iya. Nah habis itu ngerjain sedikit payment, search service dan segala macam Stack-nya? lah. Stacknya saat itu Ruby on Rails. Aku lumayan pindah-pindah sih. Pertama di Ruby on Rails, kemudian sedikit Java, pada ujungnya Golang. Jadi 2 tahun awal masih back end. Nah kemudian ketika timnya udah growth, baik secara number, juga kompleksitas sistemnya sudah sebegitu besar sehingga saat itu tuh kayak kita butuh orang yang nge-take care infrastruktur lah. Udah nggak bisa lagi nih. Berarti Kita lo pindah mulai ke infra itu masih di masih di Happy Fresh. Betul. Jadi 1,5 tahun back end. Jumlah orangnya makin banyak, sistemnya makin kompleks. Kayaknya harus ada orang nih yang ngejagain infrastrukturnya gitu. Karena pas udah servisnya udah puluhan, komunikasi antar tim juga sulit. Ternyata kita butuh menstandarisasikan cara kita ngedeploy dan nge-run software ini. Iya sih. Jadi aku yang jump into that position. Memang inisiatif lo atau Ya ngobrol lah, ada obrolan lah. berarti Mas aku mau concern di sini, mau fokus di sini, boleh ya? Ya, ya. Boleh Itu lah. belajarnya apa? Otodidak apa ikut sertifikasi gitu nggak? Nah kebetulan saya tuh bukan orang yang ikutan sertifikasi dan segala macam tuh ya. Belajarnya kayak ke Mas Chandra gitu-gitu lah. Ih, tenang nanti saya ini Ngeracik role model minuman saya nih. di sini loh, by the way. Oke. Mungkin gara-gara ini kali ya, orangnya ngulik aja dari Siapa? kuliah aku. Oh iya. Dari kuliah, dari ngantor di sini juga udah ngulik. Ini Jadi developer banget gini nih Mas. betul. Ngulik. Betul. Jadi sebenarnya nggak paham-paham aja, nggak paham-paham amat. Cuman pas ada kesempatannya saya ambil, itu aja. Oke. Jadi apa ya, bahasa gaulnya apa? Fake it till make it. Wah nggak ngerti gitu. Kurang gaul kayaknya. Jadi pura-pura bisa dulu aja, baru nanti ngikutin. Ya tapi kan dari situ biasanya lama kelamaan pasti jadi makin ketagihan terus. Betul. Makin, ya akhirnya bisa juga gitu kan ya. Yang aku rasain dulu sih impact-nya kali ya lebih wide. Kalau aku di satu tim, misal ada 100 orang back end, aku satu back end di sebuah tim, yaudah aku bakal ngerjain itu aja. Ini pikiranku zaman dulu ya. Semoga tidak ngedemot anak back end yang sekarang. Cuman kayak kok impactku di sini dong ya. Betul Nah sih, pas aku masuk ke role ini, awalnya sendirian sampai nanti punya tim dan segala macam, berasa tuh, oh ternyata apa yang kulakukan itu impact-nya gede ya kalau di role sini. Gitu. Oh setelah pindah ya. Iya Ya sih. let's say lah aku jahil matiin server. Boleh tuh. Itu bad impact ya. Tapi maksudnya sekrusial itu. Jadi mungkin job fulfillment-nya meningkat lah. Tapi nanti lama kelamaan ketika di satu role itu juga kan mesti makin mudah, makin ngerti caranya. Betul. Itu pasti juga akan, aduh, Oh, pengen yang lain oke. juga gitu kan? Ya Nah nggak aku cara menghilangkan boredomnya adalah ternyata kalau di role itu ketika scale-nya makin nambah, sih? Oh. dan challenge-nya makin Berubah nambah juga. ya. Iya sih ya. Contoh kecilnya kayak gini lah, menghandle 1 request per second beda dengan menghandle 100.000 request per second. Wah, Ilmu yang harus dipahaminya berbeda gitu. Jadi sebenarnya ngerjainnya mah itu aja. Cuman karena scale-nya berbeda, tantangannya berbeda. Itu yang bikin aku mungkin ya betah sampai sekarang. Lumayan lah. itu sih.
Oke. Jadi aku kalau disuruh ngoding backend sih udah lumayan lupa-lupa kali ya sekarang. Ya, berarti nggak ngoding ini mah, ini udah beda ini. Tapi masih mah. Oh iya, sama. Sama kok sekarang yang kerja AI sekarang. Kalau role kamu masih bisa memanfaatkan Super AI bisa. ya? Super bisa. Jadi kalau dibilang role aku ngoding atau tidak masih. Cuman jenis apa yang kita code berbeda. Kalau kalian adalah business logic, kalau kami tuh kebanyakan configurations. Iya. Kita masih pakai tuh kayak Terraform, Ansible gitu-gitu. Nggak ngerti. Nah kalau saya nggak ngerti, saudara. Saya juga. tapi kalau bicara AI, banyak hal yang bisa diselesaikan di rolesku untuk diselesaikan oleh AI. Ngetesnya gimana tuh? Ngetes apa tuh? Kalau misalnya nih, ada case terkait infra gitu kan, terus kita nanya ke AI gitu, terus kan pasti ada jawaban tuh. Ya, ya. Terus cara mastiin jawaban itu bener atau enggak? Berarti di eksekusi dulu di apapun itu di dunia kamu. Iya, Terus nanti kalau udah, oh ini jalan nih berarti AI-nya bener atau enggak? Kayak gitu atau gimana? Tergantung ya AI-nya AI apa nih. Misal kalau yang paling gampang, misal workflow ya, AI workflow gitu. Dimana Oh yang tadi gue bilang Mas, apa? agent. Nah, baru kita bahas tadi. Pakai juga. Nggak specifically pakai agent, tapi pakai. Jadi ada workflow. Misal Google saya kan juga ngeluarin kan sejenis itu. saya misal punya 1.000.000 server yang harus saya monitor tiap hari. Kalau pakai manusia kayaknya Pasti ya, rada nggak mungkin jarang lah ya. juga. Jarang juga ya. Jadi kita pasanglah workflow untuk ngecek healthiness dari 1.000.000 server ini. Agen. Bisa agen, bisa non agent. Terus ceklah mana yang server yang kira-kira ada anomali gitu. Kalau ada anomali berarti nanti kasih alert ke kita. Berarti tetap ada dashboardnya ya buat di situ ya. Iya sih ya. Itu kalau yang workflow. Tapi kalau misal sekarang apa yang lagi hot, agentic gitu, agentic AI. Biasanya paling sering buat tim SRE gitu, tim DevOps, root cause analysis. Jadi kalau ada insiden tuh, iya. manusia butuh berapa lama? Paling setengah jam, apalagi lagi di kereta ya. Iya. Jadi biasa kita deploy. Kalau ada alert ini, tolong agentic AI saya itu lakukan analisis gitu. Dia sampai ini juga nggak nentuin setelah analisis berarti root cause-nya ini. Root cause-nya ini, cara ngefixnya gimana? Jadi luas banget, itu salah satu contoh kecil aja. Sudah harus begitu sih memang. Betul. Ini boleh kita langsung flashback sedikit Mas? Boleh. Ya. Dulu berarti di Suite Media ini lu kan jadi back end developer tuh ya? Boleh ceritain nggak scope kerja waktu itu gimana tuh? Scope ya? Ya kan tadi kayaknya sempat di-mention sama 2 orang suhu juga. Iya. Mas Dican sama Mas Mas Joel. Itu gimana tuh bisa begitu? Yang aku paling inget ya, aku tuh paling banyak nge-handle commerce sama event system. Oh iya. Jadi kalau ada event apapun masuk ke Suite Media gitu, biasanya kita Maksudnya udah kamu punya. semua ya? Betul. Udah Yang punya. di Bali apa? Sondre, Aku tuh oke. banyak bergaul dengan musisi gara-gara Oh gitu. gara-gara ngerjain proyek-proyek inilah. Makanya saya di bawah Nia sebenarnya, di bawah Nia lah. Oke. Kita dulu sampai bikin, nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak, core apa namanya ya, boilerplate lah, boilerplate buat kalau ada event tuh pakai ini cepet lah gitu. Kalau di pakai Laravel kalau dulu. di .NET nggak ada sih. Cuman kalau di PHP kayaknya ada mungkin. Ya. Tapi ini spesifik untuk bisnis model kayak gitu ya? Atau tipe project itu Dulu doang? enggak, dulu kita juga mengeneralisasi itu setelah dapat beberapa event kan. Oh. Jadi ternyata Iya, maksudnya bisa dipakai di event lain tapi memang spesifik untuk project event gitu ya. betul. Oh. That's why kalau buat AE sih enak. Jadi jualannya kita udah punya modul A, B, C, D, E. Even orang yang tidak punya ide bikin event tuh harus ada apa aja, pas Bisa ngambil diliatin dari situ. platform kita, dari kamu jadi ya, terinspirasi. Ini yang udah hilang nih. Itu satu yang aku inget ya. Yang satu lagi tuh kita kebanyakan dibikin commerce. Ya palu gada lah. Rada nggak make sense sih kalau diinget-inget sekarang mah ya. 1 orang, 2 orang ngerjain. Iya, betul sih, betul. Ya kan? Makanya kita pernah banyak bareng di sebuah project ya. Iya. Iya. Resource-nya backend paling berapa orang ya waktu itu ya? Ya 1-2 orang. Satu, frontend 1 gitu. Duet, nanti duet tuh ya. Biasanya duet. Bayangin dari homepage, PDP, PLP, checkout, payment,
shipping. Oh sekarang padahal banyak yang ngerjain ya. Sekarang kebanyakan orang yang ngerjain. Makanya shout out tuh Mas Joel lah. Mas Joel yang membimbing saya sampai berhasil. Itu dulu Joel masih di Laravel juga berarti ya, PHP ya? Dua expertise lah beliau tuh. Iya, soalnya terakhir kan dia mau di assign buat sebagai ketua ketua .net. Oh gitu. Betul. Iya. Dulu dia pegang PHP juga, jago Sebelum juga. dia cabut. Gitu Mas. Iya, Jadi soalnya yang kalau- aku ingat tuh event sama Commerce lah. Kalau event jadinya banyak jalan-jalan, Commerce tuh banyak ketemu klien langsung kalau aku. Dia dulu pokoknya gitu. Iya, kalau misalnya report kayaknya kamu juga kan? Hmm. Pagi-pagi. Makanya aku tuh nggak tahu lah back end yang jarang di kantor. Mas. Dulu gitu. Dulu gitu ya? Iya, dulu Emang kan sering gitu modelannya kan. ya? Kebanyakan backend On-site. onsite. Kalau front end kan dulu karena monolith, cycle-nya kan pendek-pendek tuh. Hmm. 10 hari, 15 hari itu udah selesai. Terus habis itu front end pindah lagi kemana. Kalau backend kan karena Oh monolith tapi aku sampai nggak enterprise. onsite sih. Aku enggak meeting doang sih. Oh meeting. meeting lah. Ya. Gitu. Ya, Itu yang aku kalau ingat ya. kalau meeting kan pagi meeting. Ngerjainnya abis balik meeting. Nah berarti. itu paling nggak enaknya. Gimana tuh? Iya, meeting kan rata-rata jauh ya dan jauh, segala macam. Datang ke kantor harusnya santai-santai, Santai, kerja coding. beneran. Itu Ya, sampai berarti ada maksimal- malam-malam yang dikorbankan lah. Jadi maksimal pernah nginep gitu enggak? Sampai malam gitu enggak ya? Di sini Gimana Mas Andra? udah biasa Udah dulu biasa mah. itu ya. Ya lumayan lah. Iya. Makanya kehidupan saya banyak di kantor saat itu. Di early career banyak di kantor. Iya sih kalau aku enggak sih dulu soalnya. Enggak apa. Enggak, jarang nginep. Tapi sampai malam juga gitu. Biasanya aku bawa pulang. Gue pulang. Ya. Bawa pulang. Aku juga Karena pulang ada sih. tugas Negara. yang tetap ada tugas negara. Aku juga pulang sih, cuman jam 2 aja sih. Iya. 2/3 apa nih? Hah? Pagi. Oh, Pak. Ya sama sih sebenarnya kan kayak sekarang ya pasti pada lembur-lembur juga sebenarnya. Apalagi di rumah kan nggak kerasa gitu kan. Tahu-tahu udah sampai malam. Tapi ada bagus, ada enggaknya sih Mas. Oh iya, Ya ya, selalu ada positif dan negatif. negatifnya nggak kerasa udah kerja lama. Berarti apa ya kan lo apa dari yang tadi ya ngoding itu apa ya tadi sebenarnya kan kayaknya udah panggilan gitu sebenarnya. Itu mau apa ya? Aku agak bingung juga karena kan itu kan sebenarnya role yang sebenarnya ya mungkin nggak diketahui orang gitu kan ya. Kalau apa ada ternyata DevOps dan memang harus diurus gitu. Berarti lo mesti ninggalin ngulik-ngulik codingan yang business layer tadi gitu kan. Oh tapi ada satu hal yang menarik Mas. Apa Itu tuh sebenarnya kita, ya aku nggak switch karir to Bener-bener. entirely new domain. Sebenarnya Oh iya. role yang berbeda tapi di dunia yang sama. Aku sebagai DevOps, ya ini tergantung company-nya ya. Aku harus ngeliatin tuh, misal Adnan ngoding Golang atau PHP gitu, terus code-nya Adnan masuk ke dalam serverku. Ternyata bikin CPU 90% terus gitu kan. Aku harus liatin, oh ada memory allocation yang kurang bagus atau database pool connection-nya kurang oke gitu. Kalau kayak gitu So I need to understand code yang saya run. Iya betul iya sih ya. Jadi sebenarnya background aku sebagai backend tuh sangat membantu untuk di pekerjaan ini. Nyambung nih. Karena ada Itu memang. betul. Iya. Jadi jangan switchnya dari Nol. enggak dari back end ke HR gak nyambung. Oh Ya, iya. betul. Kecuali punya kepentingan pribadi. Betul. Iya benar. Jadi nggak jauh-jauh amat. Itu tuh sebenarnya kayak tadi misalnya ada satu code yang makan RAM Ya. gitu kan. Bisa dites dulu nggak sih sebenarnya di lokal? Bisa banget. Hmm. That's why sebenarnya kalau di Tapi kan, halo, potong sorry. ya nggak apa-apa. Kan ketika kita ngeran di lokal sama di server kan itu beda tuh speknya tuh. Itu gimana ya? Nah itulah kenapa ada konsep namanya environment. Jadi ada productions, ada staging, sandbox gitu. Tergantung company itu menstandarisasinya gimana. Let's say ada yang menstandarkan sebelum code itu masuk ke live harus masuk staging dulu dan staging harus di stress test dengan X request per second. Nah di situ usahakan staging ini mirip lah sama live secara spesifikasi, konfigurasi dan segala macam. Walaupun nggak akan pernah mirip 100% lah. Betul.
Berarti kalau di lokal belum ya harusnya ya. Di lokal Harusnya nggak on par lah, kalau di lokal nggak on par. Oke. Begitu. Ki. Terus ini Rick, selama di Sweet Media pernah ketemu apa aja Rick? Apa tuh? Pengalaman-pengalaman yang seru apa Rick? Selain Seru. Pekerjaan apa non pekerjaan nih? bebas. Pekerjaan boleh, non pekerjaan boleh. Oke, pekerjaan ya. Yang aku inget sih ya tadi ya, kita dulu kebanyakan single fighter lah. Mungkin ini cons dulu kali ya. Consnya karena kebanyakan bekerja sendiri, ya mungkin tandemannya sama satu front end atau another back end yang membantu. Apa namanya? Bekerja sebagai timnya tuh kurang lah. Oh iya. Kebanyakan single fighter. Ya. Jadinya secara individually growth-nya mungkin nggak sekencang yang gimana-gimana. Beda dengan kalau kita punya satu tim back end berempat, saling nge-review code, saling berantem di lebih pull di situnya request ya. gitu kan. Itu membuat kayaknya growth-nya tuh eksponensial bagus gitu. Karena yang tahu bener atau enggak ya kita sendiri sebenarnya. Betul. Udah gitu mungkin ya dengan berbagai keterbatasannya, time, cost dan segala macam, jadinya kita dituntut cepat, tapi nge-ship apa namanya code atau produk yang mungkin secara kualitas tidak begitu bagus, acceptable tapi tidak begitu bagus. Yang gitu. penting jalan. Yang penting jalan, selesai tepat waktu, itu consnya. Tapi kalau pro-nya ya karena jadi single fighter, kita diharuskan tahu banyak hal, Iya. ngurus sendiri apa-apanya, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan klien. bisnis. Iya sih. Itu yang mungkin kalau fresh graduate masuk langsung ke startup yang sudah bagus, ke multinational company, jarang tuh dapat pengalaman kayak gitu. Karena udah kebentuk Udah ya. kebentuk strukturnya, nanti yang jawab ini tuh misal PM atau siapa gitu. Tapi kalau di sini dulu mau nggak mau kita sekedar ditodong, bisa nggak ekspor ini jadi PDF, padahal kita belum pernah ngerjainnya. Berapa lama nih? Berapa lama? Gitu kan. Itu kalau season engineers mungkin bisa, kita fresh grade. Oh iya sih ya. Dulu dipaksa gitu ya. Apalagi lu masuk sini tuh langsung fresh grade. aku, Fresh grade ya. Jadi di depan klien harus ya harus terlihat bisa. gitu. Harus terlihat Harus terlihat pro. Namun dia nggak kelihatan dulu tuh kalau fresh grade, nggak ngerti ya kalau dia fresh grade. Di mana tadi kampusnya? Gue di Bandung ada. Di Unicom. Unicom kan. Pernah kita knowledge sharing di sana. Oh gitu. Pernah dong. Gitu. Masa itu doang Rick pengalamannya? Apalagi Non ya? pekerjaan nih. Non pekerjaan. Oh, ini gua ada satu yang menurut gua ini kebawa sampai sekarang. Karena sering jalan sama AE. Ya kan? Meeting. Wah, nggak bener nih mesti. Bukan. Oh. dong. Meeting atau ketemu klien atau mengikuti event, karena gua ngerjain event dulu kebanyakan. Itu ternyata gua kan dulu apa ya, cupu ya. Enggak juga. Back end developer, terus apa namanya, banyak sendiri gitu. Introvert lah ya. Introvert, bahasa sekarangnya introvert. Masa sih? Iya. Jadinya rada sulit tuh ngobrol sama manusia. Nah, pas jalan sama Nia misal gitu ya. Itu Oh sama Nia. Nia atau Ira atau siapapun lah. Oh, ada. Mae lah ya, tim Mae. Mae, ada sama ataunya. tim Mae. Apa namanya? Terbentuk tuh apa ya? Oh, berbicara dengan manusia yang baik tuh begini gitu kan. Ya kan? Kalau dari point of view back end mah. Haikal juga sama Ira Iya, itu belajarnya. betul. Terus apa namanya, nge-manage sesuatu tuh begini. Itu kebawa sampai sekarang tuh Mas. Iya sih, penting ya. Penting. Iya. Bekerja tidak dengan nyaman di kantor. Gitu kan, kadang kita meeting harus kerja di mobil, Oh. harus kerja di sebuah tempat yang nggak proper untuk bekerja. Kereta tadi ya sempet Di ya, kereta apa mungkin di ya. mana lah gitu. Enggak, kereta sih kayaknya enggak sih. Cuman Kadang gue pernah maksudnya lihat orang ngoding di kereta pernah. Gak ngoding ya? Gue doang apa ya? bisa jadi sih bro. Gak percaya? Gue dulu sempet ngalamin mas. Gue sempet ngalamin. Iya. Gitu. Itu doang? Itu lumayan lah. Ini gue Apa tuh? si Mas Chandra kayaknya Apa tuh? ngarahnya nggak ke sana sih. Gimana tuh? Tapi sebenarnya gue balik lagi yang dia bilang, Apa tuh? yang tadi apa namanya, dia awalnya nggak bisa ngomong mungkin ya sama orang. Berarti sebenarnya sebagai back end itu
harus punya skill lain ya harusnya ya selain Soft skill. skill, ya. Soft skill, betul. Untuk itu ya. Itu penting banget. Penting. Dan menurut gua itu yang membedakan antara average software engineers dengan yang above average. Kemampuan soft skill yang di atas teman-teman yang lain. Komunikasi, bukan berarti harus jago orasi ya. Kalau kata Mas Fajrin kemarin itu ya mesti bangun personal brandingnya benar. Betul. Kan. Jadi salah bikin satu. aplikasi.net ke siapa? Hah? Kalau aplikasi ke Jerry. Ya. Karnan ya. .net Karnan. Ya maksudnya komunikasi sebenarnya simpelnya gitu kan. Mudah mengerti apa yang orang lain sampaikan dan mudah menyampaikan sesuatu ke orang lain. Mau gimana pun caranya asal Yang penting tersampaikan lah. sampaikan ya, Gitu. dipahami gitu. Oke. Tuh Mas. Gitu Terus kayaknya apa tadi kayaknya mau sesuatu. Nah, dia ngarahnya bukan ke situ. Kan? Intinya mah Mas, Gimana selain ilmu yang bermanfaat dari sosial media, apalagi ini yang lu dapat di sini. Jodoh contohnya kayak gitu. Wah, langsung aja Mas lu. Siap. Muter-muter dia jawabannya. Jawabannya pertanyaannya dia. Gitu. Iya. Siapa tahu tadi langsung jawab ke sana. Enggak, dia sebenarnya dia tidak mau jawab sana dia. Coba kayak. Cuman lu terus Menyudutkan. terus. Iya betul. Namanya juga penyidik. Ya karena mungkin hidupnya di kantor kali ya saat itu ya. Oh berarti kalau di kantor tuh emang gitu ya, mitosnya emang benar berarti ya? Betul. Tapi gue juga apa mitos apa dulu nih? Mitos apa dulu? Penampakan. Banyak penampakan ya kan? Nah kalau WFA kan nggak ada yang nampak tuh. Betul. Tuh. Ya mungkin karena menghabiskan banyak waktu di kantor, bertemu teman-teman yang juga di kantor. Agak deket. Oh iya. Jadinya ya ketemu jodohnya di kantor. Iya sih ya. Belum pernah kerja bareng sih, tapi karena nongkrong bareng, berteman lama, ya gimana lagi? Gimana tuh dulu awal? Ngomongin ke sana. Ya kan beda tim tuh ya, beda tim. Nah itu makanya kan beda tim. Ya, tapi kan nongkrongnya bareng Oh ya di teras juga di ya. teras, iya. Dan dulu kayaknya memang dijodoh-jodohin juga gak sih? Enggak sih. Oke ya. Nggak, soalnya kita berteman, nggak pacaran, berteman lah lama. Terus langsung, ayo kamu mau nikah nggak gitu? Betul. Ada yang kayak gitu soalnya. Gitu ya. Siapa tuh? Iya, jadilah dapat jodoh di kantor juga. Tahun berapa ya lu merit tuh? Gue merit 18. Pas resign-nya di sini dong berarti? Enggak, pas Merit dulu, habis merit resign. Oh. Siapa dulu tuh yang cabut? Istriku dulu. 2017 bahkan. Padahal sebenarnya nggak apa-apa loh kalau beda divisi. Emang iya. Iya nggak apa-apa. Tapi emang plan lu Plannya begitu. Langsung ke Happy Fresh. Oh ya 2018 setelah merit cabut dari Sud Media ke Happy Fresh. Itu Lama juga agak berarti lama ya dong. Di mana tuh? di Happy Fresh. 5 tahun, hampir 5 tahun. Sama. Lama di sana. Berarti gue juga harus udah 5 tahun nih gue. Apa tuh tanda-tandanya? Jejak dia apa nih harus. Ya, barulah ke tempat yang baru 2023. Oh ini baru ya? 3 tahun. Nggak tahu ya. 3 tahun tuh baru apa enggak sih? Lumayan sih itu 3 tahun Lumayan ya? terus sebenarnya. Tapi setelah ini ada rencana ngulik apa lagi? Habis dari back end, DevOps. Ngulik apa lagi? Mungkin pindah lagi, gak mau jadi apoteker gak mau. Atau ke data centernya mungkin? Enggak, tapi justru sekarang juga pekerjaanku lumayan sedikit ke embedded system. Ya kalau kemarin tuh ranahnya di ranah atas lah ya, di ranah software gitu kan. Sekarang lumayan masuk ke embedded system. Jadi aku sekarang Kayak ngerjain gimana tuh? logistik. Gini deh, Mas Chandra suka beli di toko oren kan? Terus Tadi hijau sih kalau tadi. tadi hijau, nggak apa-apa juga sih. Nah, kami adalah tim yang memastikan bahwa si paket tersebut itu nyampe ke rumah Mas Chandra tepat waktu. Si SPX. Ya, Ini Apa tuh? nggak tahu kemarin gue beli barang. Wah mau komplain nih kayaknya. Komplain dia. Boleh. Jadi dia udah di kayaknya Bekasi gitu ya. Terus Muter-muter ya? muter-muter itu kemana ya? Kenapa ya? Nah, Dia harus kayaknya dari itu Cawang kalau gue lihat dari mapsnya ya. Cawang terus ke Jakarta Utara dulu. Sorting Centernya centernya. kan agak itu ya. betul. Nah, gua nggak tahu spesifik kasus lu, cuman
Gua adalah roles yang memastikan semua sistem yang apa namanya yang menjaga supaya si delivery itu tetap tepat waktu. Oke. Masalah Nggak dia mau kemana mau kemana dulu. muter-muter, mau gimana Tapi itu ada sebenarnya mekanismenya. ini ya, sorry, apa namanya makanya estimasinya itu dinaikin kali ya. Ya nggak sih? Misalkan Biar harusnya aman, buffer. biar aman, Buffer. buffer gitu ya. Iya, iya. Kayak gitu ya. Tapi kalau case nggak tahu nih, ini ya bunga ya. Ini gara-gara ngomong. Kalau kan case si drivernya amit-amit kecelakaan gitu. Itu gimana tuh ya? Misal satu truk kecelakaan gitu ya. Motor deh misalkan. Terus jadi nggak ada yang bisa nganterin tuh. Nah itu gimana? Gua juga belum tahu ya, pasti ada SOP-nya. SOP-nya. Pasti ada SOP-nya, tapi tergantung situasi lah ya. Kalau misalkan barangnya masih bisa di-deliver, ya akan di-deliver tapi delay. Tapi kalau barangnya rusak, ya nanti mungkin ada refund mechanism. Ya berarti kalau misalkan lu memastikan itu tepat waktu, kalau misalkan nggak tepat waktu, ada apa garansi ininya? Tergantung ya, tergantung produknya apa. Karena di SPX sendiri kan banyak tuh channel-channelnya. Jadi itu tergantung lah, tergantung. Tapi dia kan di sistem nggak sih, bukan? Ya, gue bukan di buat bisnis, bisnisnya. by the way. Nah tapi yang dilakuin lu tuh apa di situ berarti? Dengan caranya lu memastikan tepat waktu maksudnya? Oke, contoh misal Bisnis gini deh. layernya kan ya, tetap ya. Itu bisnis layer. Kalau gua misal gini, di warehouse itu barang lu misal berasal dari luar negeri gitu kan ya. Oke. Dan akan dikirim ke Jakarta. Pasti dong dari luar negeri itu ke sebuah tempat dulu di sana, di luar sana. Nah, itu harus ke-track oleh aplikasi kita apa namanya? Trackingnya bener lah gitu. Habis itu dikirim oleh pesawat, masuk ke sorting center yang di sini. Nah, di sorting center yang di sini dikirim kemana dulu. Nah, semua tracking itu kan pasti pakai software dong. Nah, gue memastikan software itu berjalan dengan baik. Oh si software. Jadi ketika kurirnya update Statusnya mungkin gimana terupdate gitu. Oke. itu enggak servernya mati atau gimana Betul. itu kan. Pasti kan nggak bisa diupdate. Cepet sih kalau di toko yang lain cepet kayak apa reportnya tuh nggak jalan gitu kayak stuck nih kok nggak update kemana gitu. Terus tiba-tiba udah jam berapa tuh panjang. Ya. Itu berarti servernya mati itu ya. Belum tentu juga, tapi ya ada kemungkinan. Karena tapi nggak mungkin rapelan kan update status posisi itu atau otomatis. Otomatis. Jadi kayak kalau dia kan kayak soal Iya. mau bikin laporan, aku tadi kesini di satu waktu gitu, enggak kan? Enggak. Enggak, tapi mungkin ke delay kan. Mungkin dia udah kirim tapi nggak ke save. Mungkin Betul. gitu kali. Ya banyak lah Gitu ya, kasus-kasus kasusnya gitu. anomalinya. Tapi secara delivery time-nya tetap aman kan? Tepat waktu nggak atau telat? Tepat sih, karena kan di buffer pasti sama mereka. iya sih. Udah pasti kan. Karena buat resiko itu juga sebenarnya kan. Betul. Nah itu kayak kalau yang di level servers lah gitu ya, di level aplikasi di mana kalian juga ngoding misal di area itu. Tapi ada juga di sorting center itu kan kita pakai auto sorting machine tuh. Oh. Jadi nggak manusia ya? ada yang manusia, ada yang semi otomatis gitu. Misalnya ini kemana, terus ini jenis barang apa gitu kan? Gue memastikan mesin itu jangan sampai mati. Kalau itu mati ya udah. Lu berarti main hardware juga dong di situ? Nggak sampai ke hardware-nya, tapi tadi aku bilang embed system lah, PLC dan kawan-kawan. Kan kalau berarti di SPX nggak dilempar-lempar ya? Kan di Rahasia dapur kayaknya. Kayak di bandara ya. Iya. Ada jenis-jenisnya, ada yang manual, ada yang semi otomatis gitu. Oh, dulu kan salah satu ekspedisi itu kan yang sempat rame juga, yang petir. Oh si petir. Itu kan sempat dikomplain berhari-hari nggak nyampe gitu kan. Padahal sebenarnya sorting centernya udah di dekat rumah. Nah iya itu ya. Ya. Tapi sebenarnya kalau gue malah jadi nanya ya. Ya nggak apa. Kalau misalkan sebenarnya siapa namanya sorting centernya dapat dekat rumah gue gitu ya, gue bisa nyamperin nggak sih? Bisa kalau sudah saatnya untuk diambil. Oh gitu. Iya. Bisa gitu. Bisa. Datang gitu, oh ini gue nih gitu. Harusnya bisa ya. Bisa nggak sih? Nunjukin apa namanya? Booking code. Booking code-nya. Duh, Kan dia lupa PR secara SOP. ngambilnya nggak sih dia? SOP. Iya. Masalah SOP. Pasti ada SOP sih. Dijagain sama itu. By the way, gue juga di dunia ini baru lah. Sebelumnya gue di payment kalau lama kebanyakannya. Yang Di Shopee juga. di payment dulu. Payment hampir Kalau 3 tahun. di Shopee yang bikin game siapa tuh?
Game yang mana nih? Soalnya gue pernah di games juga. Jadi gue masuk 2023, masuk ke games dulu. Oh gitu. 6 sampai 10 bulanan lah. Suki Cocoki dan kawan-kawan. Ya. Itu Gue jadi SRI-nya di situ. Oh gitu. Dia agak curang sih kayak kan. Awalnya hadiahnya 1 juta untuk berapa orang gitu ya. Jadi dikurang-kurangin jadi gitulah. Jadi orang cuma dapat 3.000 kan. Tapi kan lu back end juga, paham dong. Enggak kan ini temen gue yang main. Iya. Cocoki. Kalau gue gak pernah Cocoki bisa menang. Sekali 2 kali gitu pernah. Ya kan ada rules yang kita set lah. Oke, Rick. Berarti kan banyak nih pengalaman lo gitu kan. Kalau tadi ya termasuk pros and cons ketika ngerjain atau single fighter itu sampai sekarang berarti kan lo udah berarti punya tim gitu kan. Buat para developer muda nih gimana nih? Apalagi kan tadi ada concern gitu kan yang muda-muda sekarang ketika masuk ke company gede ya pasti mereka gak akan pernah ngalamin apa yang pernah kita alami dulu gitu. Menurutmu gimana tuh? Apa yang baiknya mereka pelajari? Apa ya, satu mah yang pasti harus selalu adapt. By the way, ini yang gue pelajari di Mas Chandra walaupun gue belum pernah ngomong ini langsung ke orangnya. Dulu aku ngajarin apa ya? Ada nih. Saran nih gue harus serius nih gue dengerinnya nih. 3 poin nih yang gue pelajari dari Mas Chandra nih. Okay. 1, stay relevant. Bapak ini tuh somehow selalu relevan dengan berbagai dimensi, berbagai generasi. Ya kan? Ngobrol sama berbagai generasi nyambung. Ya kan? Topik apapun kayaknya paham dia. Sotoy aja kayak saya. Ya makanya relevan lah. Sotoyanya itu gara-gara sotoy. Dia Sotoy juga harus berilmu nggak sih? berilmu. Iya benar. Iya. Udah merah belum muka aku nih? Betul. Dia ngobrol sama anak SMA Masih nyambung. Iya. Stay relevan Mas menurut saya. Itu dari Mas Chandra loh by the way. Gede nih kepala. Hidung gimana? Dong kembang-kembing sini. Nah apalagi sekarang misal di zaman AI gitu ya. Ya udah, sistem desain tetap penting, programming language tetap penting. Jago mah tetap ya harus, tapi maksudnya nggak harus nguli kayak dulu lah. Sekarang udah banyak bantuan. Cocok nih, nggak perlu nguli. Betul. Jadi fundamental tetap harus kuat, tapi gunakan tools yang sudah ada lah. Iya. Jangan jadi against the technology atau the cutting edge technology. Betul sekali. Itu 1. Itu masih 1 tadi ya? Ada kan 3. Saya terinspirasi dari Mas Chandra 3. Kirain udah kedua kan. Saya bahkan sampai lupa 2 sama 3 apa. Duanya nih. Yang kedua ya soft skill sih. Soft skill ya. Mirip-mirip yang pertama ya. Lo ini nggak bro, kalau stigma back end engineers itu kalau nggak wibu gitu kan, introvert banget gitu, nggak ada yang salah sih menurut gue, nerd banget lah, tapi nggak ada yang salah. Kalau dia, Tapi menurut gue kalau kita masih mau hidup di Indonesia dengan ekosistem engineering kayak gini, soft skill tuh masih penting lah. Mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesama peers gitu. Nggak bisa tuh yang contoh ada apa ya, brilliant jerk gitu, jago banget tapi ngehe gitu. Ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Nanti kan ada kan nggak aku sensor. Kan ada aja tuh ya sosok-sosok yang kayak gitu. Misal dia pinter banget, fundamentalnya oke, tapi rada ngeselin gitu misalnya. Ada pastilah ya. Ada aja kan yang kayak gitu. Menurut saya selama masih hidup di kita di Indonesia, aspek itunya tuh harus tetap ada. Tapi sama kayak Mas Chandra tuh. Mas Chandra apa namanya? apa gimana? Kayaknya itu deh yang cocok. Gimana? Mudah bergaul, kemudian enak diajak bekerja sama. Iya. Emang begitu pemirsa? Jadi ini sesinya apa ya cocoknya ini ya? Sesi menjilat. Oke. Tapi ada true story. Kayak gue dulu kan fresh grade ya. Mas Chandra biar kedengaran nanti namaku agak deket. Mas Chandra tuh kan udah suhu banget ya. Banget. Di dunia tua gitu maksudnya. Iya. Tapi maksudnya masih humble. Saya tanya-tanya, saya bahkan kalau back end kan zaman dulu kadang nge-review sedikit komponen di front end gitu. Oh iya. Mas tolong ubah ini dong. Padahal mungkin itu datangnya bukan dari klien ya, dari saya gitu. Kayak misal, ini tuh dari itu waktu itu. Bener Mas. Wah, tau gitu nggak usah dibenerin Mas. Kalau gitu.
Tapi humble terus kayak Dia Dibohongi gimana ternyata. jawaban Mas ketika Mas ini tolong benerin Mas gitu. Terus jawaban dia gimana? ada caranya lah. Mas Sandra tuh sulit di copy ya. Tapi maksudnya saya the exact statementnya lupa. Tapi kayak super humble lah. Dia tuh bener, oh iya juga nanti aku benerin. Padahal ya kalau saya pikir sekarang, Kalau suruh ngurang kayaknya nggak bisa deh. buset ini orang udah super experience. Ada kroco minta sesuatu Minta-minta gitu masih ya, di masih diiyain itu gitu ya. itu tuh masih ini Mas, nempel di aku Mas. Tapi itu mah dulu. Sekarang dia enggak. Udah pikun sekarang. Dia 3 pit. Nan, ini gimana nih? Bener. 3. Beradaptasi, selalu beradaptasi. Kadang ada aja kalau di dunia kita itu yang misal dari fresh grade ASP, udah saya mau stacknya Microsoft lah sampai mati gitu. Segala macamnya Microsoft gitu. Nggak ngebuka ke Stack yang lain. Iya, ke stack yang lain atau metode yang lain gitu. Misal saya mah dari dulu pakai Scrum gitu. Ya udah nggak mau kalau nggak pakai Scrum gitu. Oke. Selalu beradaptasi. Tapi kalau misalkan si stack itu masih dipakai dan menghasilkan, Ya nggak apa-apa. nggak apa berarti. Nggak apa. Nggak cuman maksudnya open minded. Misal kalau stack mau inline puluhan tahun ya nggak apa-apa. Cuman maksudnya metode atau ya kan design pattern bisa beda-beda gitu. Apalagi kalau udah dia selalu diupdate dan sampai major itu kan pasti berubah juga kan caranya. Betul. Oh, Udah, Mas. bener nih aku ngomongnya. Terakhir hidungnya udah. termasuk Udah beradaptasi sama lingkungan pekerjaan. Apalagi sekarang generasinya berbeda gitu. Iya. Dia pasti- sekarang udah dipanggil bapak. Betul. Ini dari tadi sebenarnya cuma mau ngatain aja udah tua gitu. Betul. Gimana lo? Mumpung ada yang Nanti bisa aja di balik layar aja Di balik kalau ini. Layar ya. Gue kayaknya harus banyak-banyak. minta dia di hire nih. Anjir. Kan gue Jangan apa hire ya? Karena posisi yang sedang dibutuhkan. Bener. Apa tuh? DevOps. Oh di sini butuh Wejangannya yang butuh. wejangannya. Apalagi terbukti dia ngehandle infrastruktur yang pasti nggak main-main kan. Lumayan. Apalagi di payment tuh regulasi ya harus dijagain juga. Wah, itu juga. Nah, Compliance, itu lagi Salah banyak satu gitu. rupiah aja Betul. Iya bener. pajak dan segala macam. karena kan angkanya kan nggak bulat kan. Wah itu bisa kita ngobrol teknis tuh kalau itu tuh ya. Iya. Kayaknya ini memang nggak salah Ricky ini kita panggil dadakan. Iya betul. Ini daging juga daging. Daging. dong. Oh, yes. Daging apa tuh? Daging tumbuh. Itu komik ya. Oke Mas, tadi gue udah nutup, lu yang nutup ah. Gue buka, tadi gue udah buka. Apa yang nutup nih? Ditutupnya tuh biasanya pakai slash sama gini kan. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa di berikutnya. episode selanjutnya bersama narasumber yang tentu saja kece. Thank you. Thank you semua. Thank you, Bye. Rick. Sama-sama semuanya. Pakai data, jangan cuma tebak. Bikin konten yang bikin orang teriak. Kreativitas dan teknologi menyatu. Unboxing bawa kamu maju.